Apa gimana gue ya? Mau ke arah selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Gils guys, gils. Kenapa? Jatuh. Jalur yang makin ekstrim. Terjadi jatuh guys. Oke. Kalau mau ke pantai Pasir Putih bagus ke kanan atau ke kiri? Sen Bukit Sodong, Bukit Sodong, Bukit Sodong. Oke, sampai di sini lagi. Sayang berkabut lagi. Gue pengen berhenti sih tapi nggak ada tempat adem. Pengen ngadem tapi ntar aja deh, coba lihat di sana ada tempat ngopi nggak ya. Sebenarnya ada sih yang di lahan kayak lapangan kemarin. Cuman gue pengen rasanya pengen nerbangin drone di sini. Cuman nerbangin drone tuh butuh waktu ya guys. Males gua. Kita dalam juga. Ternyata jauh guys, 4,7 kilo lagi ke dalam. Oke, balik lagi ke warung. Terakhir gue kesini. Nah, lapangan yang kemarin. Mendung banget guys. Mendung banget. Ayam. Ayam. Mendung. Cuacanya mirip-mirip kayak kemarin gue kesini juga. Wah, ini dia teras sharingnya nih. Wah, keren. Ada lawan aku. Hutan Kesepuan 4 menit lagi. Indah. Makanya gue penasaran, pengen nembusin ke sana. Dia hutan Kesepuan guys. Assalamualaikum. Ya kalau hari Minggu rame memang. Kalau hari biasa sini sepi banget.
Ini dia hutan kesepuhan guys. Kemarin gue sampai sini aja karena mau lanjut lagi. Aduh, map gua. Kita lanjut lagi. Keren, sumpah ini keren banget. Keren pemandangannya sumpah. Gila epic. Emang literally hutan guys. Kayak di pinggiran Halimun. Emang masih dekat-dekat pinggiran Halimun juga sih, tapi benar-benar nih hutan Banten gitu ya. Edan ngeri. Ini ngeri sih. Mau nerbangin drone juga gua ragu di sini guys. Jalannya murunan gini. Ada sungai. Mudah-mudahan ada sungai yang bisa gue akses. Mantap sekali. Selamat datang di Kecamatan Sobang. Bismillahirrahmanirrahim. Adem banget cuaca. Sini suhunya adem guys. Mana di tengah-tengah bukit ya. Sejuk banget, adem. Wah, jalannya sudah mulai mencurigakan nih. Dapat bisa. Kalau hari Minggu gini banyak orang-orang yang ngumpul guys, terutama anak mudanya. Dan gue pikir hari Minggu gini tempat-tempat kayak hutan kesepuhan tadi bakal dikunjungin banyak orang gitu. Ternyata enggak juga guys. Ya seperti yang gue bilang tadi, jalur akses ke sini tuh ya emang nggak untuk pemula sih. Maksudnya ya sebenarnya biasa aja sih, cuman memang butuh skill aja, skill berkendara yang lumayan gitu, terutama yang megang manual. Skills. Jalannya sudah mulai variatif. Oke, mantap sekali. Benar-benar ada desaan yang sangat rapi. Wah, airnya sejuk banget.
Unknown road. Google Map sampai nyebut unknown. Ya kalau hari Minggu emang banyak orang lagi ngumpul-kumpul, sekedar kumpul keluarga atau nongkrong di teras guys. Rame. Buat teman-teman yang nyari jalur mau ke Sawarna atau ke pantai apa namanya yang ada di Bayah, cari-cari jalur alternatif, jalur-jalur adventure, boleh nih ngelewatin channelnya. Tuh kan jalurnya adventure kan. Jalurnya sudah mulai tidak merdeka. Tapi ini masih disyukuri, jalurnya masih seperti ini. Gue pikir tadinya nggak banyak perkampungan, ternyata di sini banyak perkampungan. Emang jalur menuju ke selatan itu memang super beda. Sudah kayaknya di jalur mulai ke sini udah mulai nggak diperhatikan nih sama pemerintah desanya karena udah kejauhan. Ya semoga kita masih diberi kelancaran. Tuh, gila. Ini juga kayaknya baru-baru ini aja dia ditambel-tambelin nih. Wah, bekas longsoran. Ayo dermamu, kamu bisa dermamu. Wah, gokil. Gue tadi pengen bikin footage gitu ya, cuman karena waktu sempit jadi gue harus full time management. Gue memang harus gue perhatikan nih, nggak harus banyak berhenti. Wah, jalurnya sudah mulai ekstrim kawan, jalurnya sudah mulai keroak kawan. Kita sudah di perbatasan apa ini, tidak ada tulisannya dan sudah tidak ada kehidupan. Literally hutan. Wah, semakin ekstrim, semakin hancur. Benar-benar dari jalan apa ya, jalan Citorek menuju ke Bayah kayak gini juga nih jalannya, tapi ini mendingan. Dan masih ada perkampungan di sana guys. Oke, siap. Gila, bukitnya indah banget guys, sumpah indah. Yang gini gue sebenarnya pengen update sosial media, cuman sinyal nggak ada guys, nggak ada sama sekali sinyal. Jadi gue harus jangan sampai log out dari map nih, walaupun gue ada map offline ya. Awesome. Gila. Pas banget di bawah ada bengkel. Bengkel ban lagi.
semoga ban gue baik-baik aja sampai finish. Inilah guys keunggulan dari CB 150X. Kita memang dimanjakan dengan jalur-jalur seperti ini, walaupun sebenarnya tidak seenak motor-motor trail atau motor-motor enduro ya. Ini sebenarnya jalurnya kemana ya? Waduh, salah jalan gue nih. Jalur lain ya. Jalur lain. Oh, jalurnya ini guys. Mana ya jalurnya? Kok nggak ada jalur ya? Jalur apa gimana gue ya? Kayak cuma ada satu jalur di sini. Oke. Ini apa ya? Cuma ada satu jalur. Kenapa gue mesti balik lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu punten, mau nanya, kalau jalur ini cuma satu aja atau ada cabang-cabang, Bu? Mau ke arah selatan, tapi sebenarnya pengen main ke curug apa ya gitu ya, dekat sini tuh, saya lupa namanya. Ada curug nggak sih, Bu, dekat sini? Ada curug. Di sana di Ini saya di curug itu Cipicung. Cipicung ya? Kalau di Google saya disuruh lewatin ke sini, masa, Bu? Ini emang ada jalan ya, Bu? Ada. Kecil ya? Iya. Oh. Besar jalan mobil ini. Enggak, ini jalan ke sini. Masuk. Kecil ya? Masuk mobil. Masuk mobil jalan sini? Masuk mobil truk. Hah? Mobil truk? Lewat mana, Bu? Lewat eta. Itu jembatan. Oh, maksud saya jalur ini nih. Iya, jalur masuknya bisa. Oh, lewat jembatan situ. Iya. Oh, saya kira ada jalur lewat sini, enggak ya? Lewat jembatan situ ya? Iya. Oh. Simpang 3, Simpang 3. enggak. Oke. Makasih, Bu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih Simpang 3?
jalur jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Nggak tahu ini kok dibawa kemana, gua nggak tahu ini. Jalan aja. Oke. Jalurnya semakin ekstrem kawan. Masuk pedesaan. Gila bos. Gila ban aspal gua nih hajar bleh. Sehat-sehat ban. Gila. Indah. Jalur makadam. Jalur makadam. Pak. Gila. Capek guys. Ini ada jalan sini. Oke. Ini harusnya ada curug nih tapi kering kayaknya. Ada. Kita cari warung dulu. Ada. Cari warung. Aduh. Ibu, mari. Mau jajan. Aus.
Oke teman-teman, jadi gue barusan habis beli minuman dingin dan ternyata jalur sini terlalu ekstrim katanya, rusak parah. Dan kalau misalkan ke Karangcombong atau ke Goa Songyang itu udah nggak ada siapa-siapa, jadi better kalau mau ke arah Malingping kita belok. Kita balik lagi guys. Iya, kita balik lagi. Oke, karena orang sininya juga pun katanya pasti ngambil jalan ke sini lagi, males lewat sana. Kayak jalannya hancur parah, ini aja udah menurut gue udah parah hancur. Jadi memang kita harus nanya-nanya warga lokal sih biar kita punya pengetahuan lain. Jadi biar kita nggak tersesat juga, biar nggak kena apes juga, karena jalurnya emang parah banget. Sebenarnya kalau masih fun-fun rally kayak gini, CBX masih mampu sih. Cuman kalau udah tanah parah, itu udah ngeri-ngeri sedap lah. Dan oh ya, satu lagi. Ini nih udah sebulanan nggak hujan, jadi di sini tuh udah sebulanan nggak hujan guys. Jadi curug-curug, sungai-sungai pada kering. Karena curug pun nggak ada airnya katanya. Makanya percuma juga datang ke curug kata ibu tadi. Tadi gue interview tapi gue memang seperti biasa gue nggak selalu on cam sama hal-hal kayak gitu. Oke, kita balik ke jalur utama. Jadi menurut ibunya better lewat sini aja daripada gua lewat jalur Makadam katanya. Lewat jalur kampung, jalur gunung. Ya lebih baik lewat jalur-jalur kerikil begini daripada harus jalur Makadam. Udah sempit, nanti aksesnya susah kalau mau muter balik ya kan. Wah, beautiful. Gue sebenarnya pengen nerbangin drone guys, cuman gue takutnya map gue ketutup, nanti sinyal gue nggak ada kan, ngeri-ngeri juga. Keren oi, ini keren. Dimana bisa gue akses ke bawah? Nggak ada guys. Gue harus jalan ke situ, tapi nanti motornya susah. Lewi tutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Indah betul, indah. Jalannya udah bagus, cuman memang berpasir aja. Gila landscape-nya bos. Oke guys, sekarang udah di daerah Muncang. Dan di depan mendung banget. Gak tau sampai nggak ya gue sampai ke Bayah Malingping. Keren.
keren tiada tara. Kayak charger gua nggak dipasang dengan normal, tidak hidup guys. Gila, jalurnya makin makadam guys. Kenapa? Jatuh? Oh, nyusruk. Gak apa-apa. Ah, oke. Ini kelihatan banget udah berapa hari nggak hujan ini guys, kering begini tanah jalannya. Jadi mungkin di sini mendung-mendung doang ya, hujannya enggak. Gila tuh, berdebu banget guys. Balik lagi nih. Kita bener gak ya? Oke, benar. Kadam bro. Nggak perlu jauh-jauh ke Lampung, ada di sini guys. Yo bisa yo, nggak hujan yo. Kira jalannya parah bos, berpasir. Gila. Ini treknya masih panjang guys. Dan gila bos, ini sumpah kayak jalur baru dibelah gitu. Wah, keren. Tuh, keren banget.
benar-benar kayak jalur menuju apa ya, Bahaya dari Citorek. Kayak gini juga nih jalannya guys. Gila. Ya ini nanti akan jadi jalur selatan yang epic ini. Untung udah dibikin fondasinya. Mungkin dulu lebih parah kayaknya jalurnya. Epic. Semakin ekstrim jalurnya. Gokil. Harus juga pakai protektor ini. Skills guys. Skills. Jalur selatan Banten masih ngeri. Kalau kayak Bandung, Garut, Cianjur juga ngeri sih, tapi nggak separah ini. Tuh. Gokil. Tapi setidaknya udah ada aksesnya, udah dibikin aksesnya, tinggal apa ya? Ya udah, tinggal dibikin aja jalannya. Gila. Nggak tahu nih habis berapa menit ini, berapa jam lagi nih kayak gini. Gokil. Wah.
kiri ada perkampungan. Gila. Perkampungan yang masih aksesnya kayak gini gila sih. Parah ini jalannya. Apakah kita lanjut? Hai Kang. Udah setengah jalan guys. Nggak mungkin bisa balik. Jalurnya makin ekstrim. Gila boy. Gila. Sangat menguras tenaga. Masih di ujung sono. Kelihatan nggak? Tuh, masih di atas sana. Ini estimasi udah nggak ada, sinyal udah nggak ada guys. Jadi benar-benar harus ya do it yourself. Insting lo, jiwa petualang lo akan diasah di sini. Ya kalau kalian berharap ini jalur di sini akan mulus ya salah sih. Cuy, Banten parah banget cuy menurut gua. Benar-benar apa ya? Masih jauh dari perhatian pemerintah, terutama di bagian selatan ini. Bagian tengah, bagian selatan. Masih banyak banget desa-desa tertinggal. Walaupun listrik udah masuk tapi aksesnya itu loh. Ya tuh, jalannya masih diginiin doang, tumpuk-tumpuk kerikil aja. Oke. Alhamdulillah. Lancarkan perjalanan hamba-Mu ya Allah. Jauhkanlah dari kesulitan yang ada.
mau gigi 2 nanggung, gigi 3 nanggung. Ya, saya best nih gitu guys. Kalau buat nanjak-nanjak, shiftingnya masih nanggung-nanggung gitu loh. Wah, banyak lumbung-lumbung padi. Apa ini ya? Iya, lumbung padi ya. Terjadi jatuh guys. Emang ngeri, jalurnya ngeri. Aduh. Oke guys, gue sekarang ada di jalur selatan Banten menuju Bayah. Ini jalurnya gokil sih. Gue barusan ke pleset jalur apa? Jalur apa sih namanya ya? Gue juga kurang paham ya. Jalur kerikil, gue sampai jatuh. Untung nggak kenapa-napa, cuman ya patah sih. Bukan patah sih, bengkok ini. Jadi terpaksa gue harus ke atasin gini guys. Ini bengkok dan udah nggak mungkin lagi gue ini. Mungkin nanti pas nyampe sana aja kali ya. Jarak masih jauh banget guys, walaupun nggak begitu jauh ya. So ya udah, gue mau lanjut jalan. Oke, kita lanjut jalan lagi guys. Gila jalur ya. Ya wajar lah ya kepleset-pleset kerikil. Cuman tadi gue ngebanting ke gulingnya lumayan juga tuh. Karena turunan tadi gue ngeguling parah. Untung ada handguard ya. Jadi walaupun holder ini gua patah ya, holder buat remote drone. Ya inilah guys adventure. Kalau nggak jatuh nggak lucu ya kan. Kita jalan pelan-pelan aja guys. Kita masih jam 1 siang. Kami juga lagi belajar, ya kan. Jadi kalau pulang mah lewat jalur biasa aja. Kerikilnya parah guys, tebel banget, numpuk. Jadi susah. Apalagi gue pakai ban aspalan ya. Aspalannya kenceng lagi kan.
Oh, ini tekanannya terlalu kencang jadi gampang banget ini guys. Apa itu? Jadi bannya gampang ngelawan. Ketika nemu jalur kayak gini nih bannya ngelawan banget guys. Jadi nggak bisa. Kalau gua kempesin, gua nggak tahu nih akan nemu apa tempat tambal ban atau pengisian angin di mana. Waduh, ketemu jalur gini lagi. Kita harus hati-hati guys. Tadi memang salahnya gue masuk ke jalur kerikilnya. Udah gitu kerikilnya tuh tebal banget. Jadi lari dia guys pas gue lewat situ. Bannya lari, gue kepleset. Timingnya kurang tepat kaki gua. Nah kayak gini nih pas turunan ngehajar, ya kan. Nah ini kan udah ada jalurnya nih, jalur motor. Jadi lebih baik ikutin ini aja. Kang. Aduh. Aduh. Bayangin nanjak kayak gini guys. Udah bayangin kalau nanjak kayak gitu. Ini kenapa dikerikilin doang ya? Aduh ya Allah. Pemerintah Lebak bagaimana ini? Lagi kerikil. Yang nggak enak emang kerikil lepas begini guys daripada tanah. Jalan masih didominasi kerikil-kerikil. Ngeri guys, kerikilnya tuh kadang kerikil halus, kerikil gede campur. Indah betul, alhamdulillah aspal. Aduh, iya. Ya. Alhamdulillah ketemu aspal guys. Aduh, nangis gue, pengen nangis. Aduh, capek. Pengen nangis, wah capek.
Panjang banget guys, panjang. Aspalnya cuma sampai sini. Gokil. Gue pengen nerbangin drone tapi aduh, gue takut keapasan yang lainnya akan terjadi. Sekarang udah jam 1:30. Mudah-mudahan seterusnya aspalan terus begini, ya Allah, amin. Ada apa itu, bakso ada nggak ya? Gue belum makan soalnya nih guys. Indah betul, indah betul. Gila. Perjuangan tiada akhir. Itulah untungnya kita punya handguard guys. Tapi gua nggak tahu ya ini kayaknya turun deh. Apa namanya? Handle rem gue kayaknya turun ke bawah. Nggak tahu deh atau gimana ya. Nanti gue cek lagi. Sekarang yang penting kita sampai pantai. Alhamdulillah ya Allah. Gila, setelah berapa jam ya? 1 jam lebih gua lewatin jalur Makadam. Jadi batas dari selatan sama batas dari utara itu apa ya? Jeda jalan jeleknya cukup lumayan panjang guys, dari kita ketemu gerbang jalur ini sampai ke sini akhirnya. Banyak kan jalan jelek, kita balik jalan bagusnya. Pak, jangan lupa ya guys, kalau kalian riding sendiri usahakan ketika mata orang lain melihat kita, usahakan sapa guys. Pokoknya kita bertata krama aja, samalah kayak kita bertamu. Waduh, keren. Datang lagi jalan jelek. Baru diomongin. Wisata Bukit apa ini? Kalawagar. Mana itu? Di depan guys. Udah bagus lagi, jalannya enak. Gue ngerasa gas gue makin berat ya, nggak tahu kenapa nih. Oh ini kali wisata Bukit Kalawagar. Wah, keren. Keren.
Kita harus foto-foto dulu di sini. Istirahat. Aduh. Wah, keren ini. Keren banget. Jalurnya gokil. Waduh. Pak. Lagi panen. Kenapa? Iya, barusan foto. Oke, kita lanjut jalan lagi, guys. Yuk, bisa yuk. Untung nih motor enteng ya kan. Dan gua kebetulan lagi nggak bawa banyak barang. Ini alhamdulillah. Tadi ngangkat juga enteng. Ini udah bener-bener offline guys. Jadi gue udah ngikutin mapnya GPS aja nih. Udah nggak ada sinyal sama sekali. Nah, pentingnya banget kita set up tujuan atau itinerary kita sama perjalanan, bikin poin A, poin B, poin C sampai poin kalian di tujuan. Nah, dia kan pasti akan jalan sebagai offline tuh kalau udah nggak ada sinyal, karena dia akan nge-save jalur GPS-nya. Sepertinya ini jalurnya akan mulus sampai kita ketemu pantai. Feeling gue kayak gitu ya. Jadi kayak di beberapa daerah di Tasik Malaya atau Garut Selatan, di daerah Bandung Selatan juga sama. Jadi kalau udah mau dekat-dekat daerah pantai pasti jalannya udah mau bagus. Tapi kalau udah ya di tengah-tengahnya udah jelek banget kayak tadi. Kacau. Untung gak se-ekstrim itu gitu. Jadi gue masih bisa handle. Walaupun udah tidur backdoor. Maja. Untung nih hari Minggu kan. Jadi misalkan gue capek pun gue masih bisa nginep nih sampai besok pagi. Ini juga aspalnya kayak baru-baru aja nih. Nah, bukan aspal yang lama. Alhamdulillah. Gue sayangnya nggak bawa kunci itu sih, cuma bawa kunci L doang loh. Nggak bawa kunci pas. Tadi udah punya feeling tuh, gue harus bawa kunci set semuanya. Bener aja kan jatuh gua. Tuh, kalau udah nggak pakai sinyal suka aneh mapnya guys. Walaupun ini cuma satu jalur sih feeling gua, kita akan ketemu jalur yang sama nantinya, mudah-mudahan. Ya benar aja sih, gua feeling gua nyampe di daerah pantai itu jam 2 atau jam 3 guys. Tadi juga perkiraan gua gitu juga. Belum ditambah makan tadi itu insiden, kan bisa lebih dari itu. Mulai mendung lagi.
terpaksa gue harus menggunakan map offline ya guys, karena mapnya udah ngaco. Jadi gue ngeliat jalur putihnya aja nih yang memang ada jalan. Jadi gue pakai 2 map, mungkin akan lebih boros baterainya, tapi gue ngerasa safety. Nah itu udah balik lagi tuh map Google karena udah ada sinyal. Tapi nggak apa-apa, gue pakai dua map aja. Makanya kan sekarang udah ada fitur PIP kan, picture in picture, jadi bisa membuka aplikasi di atas aplikasi kan. Nah, kelihatan gak guys kalian map gua kayak gimana? Tuh, jalur putih. Nah, kayak gitu guys. Jadi gua mempunyai 2 map. Jadi semalam gua udah prepare download map offline Banten dan Jawa Barat. Tadinya kan gue mau ke Puncak Halimun guys, mau cari jalur lah. Nah karena gue tadi kesiangan, ya udah gue pikir kayaknya gue perlu balik lagi ke jalur hutan Kasepuhan tadi, sekaligus gue mau nembusin. Ternyata jalurnya ekstrim terlalu makadam guys, di luar ekspektasi gua. Benar-benar off-road. Pemandangannya bagus. Di depan udah laut kah? Udah banyak menara-menara BTS. Lautnya belum kelihatan guys, mana lautnya ya. Ini ada persimpangan jalan nih. Kita harusnya ke kanan. Cibogo. Kang, punten Kang, nanya kalau ke pantai lurus ya? Pantai? Bisa lurus. Ini tujuannya mau ke Pancoran ya? Ya ke arah Bayah situ aja deh. Bayah. Ya bisa lewat sini. Lewat sini juga bisa. Kiri juga bisa. Iya. Oh. Kalau lewat sini arahnya ke Cibarengkong. Cibarengkong. Nembusnya itu di mana itu? Nembusnya di Sukahujan. Oh, Sukahujan udah dekat Sawarna ya? Iya. Saya mau ke pantai. Pantai Pasir Putih. Oh, di Pasir Putih. Iya, searah ke sini. Ke kiri bisa? Iya. Oh. Ke sini bisa. Kalau jalan bagusan mana? Jalan. Ya, kalau ke sini kayak gini. Jalan kalau ke sini. Kalau lurus? Kalau lurus ya lumayan agak ada yang rusak. Ada yang rusak, aspal gitu ya. Jauh mana? Nah, kalau jauhan kayaknya jauhan lewat sini. Jauhan sini? Iya. Oh. Tapi kalau di Google saya direkomendasiin lewat lurus ya. Ya. Oke, makasih ya. Lewat lurus juga bisa ya. Tergantung bawa motornya, kecepatannya. Oh, karena jalannya kecil juga ya. Iya, kayak gini aja jalannya. Oh. Iya.
Oke. Oke, makasih ya. Kiri. Banyak percabangan jalan, guys. Dan ini tuh jalurnya lebih besar. Jadi kita ke arah Pasir Putih. Kalau lurus kan ke arah Karangmawing ya. Aduh. Salah timing. Oke, jalanan sudah mulai apa ya, terkelupas-kelupas. Tapi masih kondusif, masih bisa dilewatin. Gila, indah betul jalur ini. Sayang jalur ini begini ya, maksudnya sebenarnya secara potensi ini tuh besar sebenarnya, cuman memang pemerintahnya nggak bisa ngeliat aja sih. Ini besar banget potensi jalur ini. Kayak nanti jalur-jalur selatan di Trenggalek ya kan, Pacitan, mirip-mirip, harusnya bisa sih dibikin kayak gitu. Jadi orang nggak males lewat sini gitu kan, padahal kan ini wah potensi besar. Apalagi gue lihat jalurnya udah mulai dibangun gitu loh, udah ada fondasinya, lebarnya pun udah lebar banget, bukan jalan lebih lebar lah dari ini malah tadi kan. Cuman sayang aja sih masih belum inilah, belum maksimal pemerintahnya. Tapi inilah keunikan jalur selatan, guys. Mau dimanapun jalur selatan yang udah gue lewatin, menuju ke selatan ya, maksud gue bukan jalur selatan ya, menuju ke selatannya pasti begini. Mau dimanapun, mau di Tasik, mau di Cianjur, mau di Garut, mau di Bandung doang yang lumayan mulus banget jalannya, guys. Yang si daun tuh dari Ranca Bali itu keren jalurnya. Ini ke kanan. Oke. Kita harus nanya, guys. Permisi, Kang. Mau tanya jalan. Ini kalau mau ke pantai Pasir Putih bagus ke kanan atau ke kiri? Kiri. Ke kiri ya? Ini udah jalan, bener-bener udah jalan gitu ya? Kalau ini masih jalan perkampungan ya? Kampungan. Oh iya. Enak kemana kiri? Mau ke Pasir Putih? Pasput. Oke, Kang, makasih ya. Aduh, kacau. Jalur yang benar tuh udah ini, guys.
Udah jalur yang dibangun. Kalau kanan masih jalur kampung Makadam. Bahaya, 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 bahaya. Emang ngeri-ngeri sedap guys kesini lewat jalur ini kalau kita apa ya, bener-bener nggak proaktif nanya jalan. Jalurnya mulai berkerikil lagi guys. Aduh, dan ini turunannya parah. Mudah-mudahan kalian bisa ngeliat ya. Jadi jalurnya nggak termehek-mehek nih guys. Terpaksa gue ngandelin offline lagi karena di sini nggak kebaca dan nggak ada sinyal untuk menukar jalur. Google Map nya nggak ada sinyal guys untuk menukar jalur, jadi terpaksa gue pakai offline nih. Tapi memang kalau gue lihat ya emang ini jalur besar ya gitu daripada jalur yang tadi kalau disuruh belok kanan ya. Gila ini turunan banget guys, jadi harus pelan-pelan. Masalah pasir kerikil ini nih yang bahaya. Oh jalurnya ngeri. Ya Allah. Ada ular mulu guys dari tadi. Udah 2 kali gue lewatin ular. Udah botak Kang, botak. Aduh, sialan. Nanjak kerikil gini susah guys. Kita ke kanan terusnya. Gila jalurnya sampai ke atas itu guys, kelihatan gitu putih. Gila jalurnya ekstrim ekstrim. Ekstrim banget ini jalur. Wah, sungai. Selamat datang di Desa Cibarengkok. Wah.
Udah ada sinyal guys. Yes. Ini video durasinya panjang banget ini. Masih sejuk, masih dingin, tapi panas terik matahari. Tapi ini dingin guys, sejuk banget. Gila, gue di mana ini? Gue di mana ini? Gila. Wah. Sudah mulai dekat. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. PHP lagi apa enggak nih? Mudah-mudahan aspal terus. Capek juga guys kalau ke jalur adventure terus. Aduh, gua belum sanggup tuh. Gua kalau udah ke enduro, latihan fisiknya. Makanya gua salut banget sama orang-orang yang ikut kontes enduro guys. Gokil loh. Slim semua badannya. Oke, makadam lagi. Kelihatan guys, depan udah pantai tuh. Alhamdulillah ya Allah. Jangan uji hambamu, ini terlalu berat. Waduh, jalannya begini lagi guys, padahal udah mau nyampe. Gue lebih benci kerikil pasir begini guys. Makanya kemarin di Gigi Hiu gue malas banget sebenarnya. Asal nggak dalam sih aman lah. Ini kalau dalam, waduh pasti. Ini aja bannya udah lari-lari tuh guys, karena kenceng ban gua setelan aspal. Wah, 38 menit lagi sampai ke bibir pantai. Gua menuju satu pantai yang ada tempat kafenya. Aduh, mudah-mudahan nggak rame ya, soalnya ini hari Minggu. Sehat-sehat ya dermamu. Ya Allah Pak. Tiga 34 menit, tapi akan panjang banget rasanya guys. 34 menit. Kalau 34 menit di aspal, wah udah sampai ini dari tadi. Karena udah mulai dekat-dekat pantai sih, jadi dia akan pasti rutenya akan lewat pantai terus. Wah, udah mulai dalam lagi nih.
Akhirnya ketemu jalan beton guys, sumpah. Ini pertama kalinya ketemu beton. Pantai banget. Alhamdulillah ya Allah, capek, masya Allah, masya Allah. Wah, persis kalau kayak dari Garut Selatan view-nya. Gokil. Aduh, pengen nge-es tapi kita istirahat dulu guys. Permisi, bisa seduh es pak? Ada nggak? Es Nutrisari gitu? Nggak ada. Oh, jas ya nggak apa-apa, tapi ada esnya kan? Ada ya, Bu? Sumpah ini pemandangannya gokil. Tapi anginnya kencang banget. Ya, kita istirahat. Oke, teman-teman, sekarang sudah jalan lagi. Minum es sebentar karena aus banget, dehidrasi. Wisata Bukit Payung. Waduh, sini ada tempat istirahat ternyata. Aduh, harusnya kesini tadi istirahat ya. Ya sudah. Mantap. Gua nggak berani nerbangin drone guys karena anginnya gede banget. Namanya drone kecil ya, kalau angin gede tuh bikin cepet ini baterainya habis. Dia kan akan apa ya, membutuhkan banyak tenaga untuk menstabilkan drone-nya. Jadi ya skemanya kayak gitu guys. Kalau misalkan drone kecil tuh indah betul. Ini angin di bawah aja di sini guys, kenceng banget. Gimana di atas sana ya, yang gak banyak pohon gitu. Wah, mantap betul, mantul. Oke, kita makan mie ayam. Mie ayam enak kayaknya ya. Makan apa ya? Bakso ikan tuna. Apa bakso ini? Mie ayam. Gue sih pengennya sebenarnya ke arah belakang, arah Sawarna, cuman arah jalur baliknya jauh lagi nanti gua kalau gua mau lewat Potlot ya. Soalnya kalau lewat Bogor gua udah pasti macet banget. Totally macet pasti. Makanya gua mendingan lewat Nawingping aja.
Indah Sayun. Apa itu? Pantai Indah Sayun kayak apa? Pantai Indah Sayun. Kita lihat lagi, ntar kita balik lagi. Bukit Sodong, Bukit Sodong, Bukit Sodong. Kalau Bukit Sodong, ini bisa nggak ya? Nah, parkiran di situ doang tapi katanya kita aduh. Oke, kita istirahat dulu. Makan apa ya? Oke teman-teman, maaf nih ada musik-musik. Sekarang gue lagi makan ya. Makan ikan bakar ya. Sambalnya 2, sambal kecap sama sambal goreng. Mari kita makan.